Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, ketika Daud sudah diangkat menjadi kepala pasukan dan terlibat dalam berbagai peperangan, dia menunjukkan keunggulannya. Dalam berbagai peperangan yang dijalaninya, Daud berhasil membawa pulang kemenangan. Orang-orang Israel memuji dia sebagai orang yang hebat dalam peperangan. Mereka memuji Daud. Tetapi Saul yang menjadi raja Israel pada waktu itu tidak begitu senang dengan keberhasilan Daud. Nah, Saul khawatir kalau pada akhirnya Daud akan menduduki tahta Israel. Karena itu, Saul berusaha untuk menyingkirkan Daud. 2 kali dia melemparkan tombak ke arah Daud, tetapi Daud dapat meloloskan diri. Kemudian setelah menjadi menantu raja, menjadi suami dari Michal, anak perempuan Saul, Daud tetap dalam bahaya. Saul berusaha untuk membunuhnya, sehingga kemudian terpaksa Daud melarikan diri. Nah, setelah Daud melarikan diri, Saul masih mengejarnya. Saul tetap ingin membunuhnya. Tetapi dalam 2 kesempatan kita akan melihat Daud sebenarnya punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak melakukannya. Nah, kita akan melihat hal ini. Kita akan melihat bagaimana Saul tetap memburu Daud, tetapi Daud menolak untuk membunuh Saul. Sekarang kita akan melihat bagaimana Saul tetap ingin membunuh Daud. Nah, pada suatu kali, Daud dan anak buahnya itu mendengar bahwa orang Filistin memerangi satu kota di Yehuda yang bernama kota Kehila. Kemudian Daud mengerahkan orang-orangnya untuk menyerang orang Filistin dan berhasil mengalahkan mereka. Sesudah mengalahkan orang Filistin, Daud dan anak buahnya tinggal di dalam kota itu, di kota Kehila. Yang kemudian terjadi, Saul mendengar bahwa Daud ada di kota itu. Maka kemudian Saul mengerahkan anak buahnya, mengerahkan orang-orangnya untuk mengepung kota Kehila dengan tujuan menangkap Daud. Nah, sebelum Saul sampai ke tempat itu, Daud sudah mendengar kabar mengenai niat Saul untuk datang ke Kehila. Daud pun mengetahui bahwa orang Kehila akan menyerahkan dia kepada Saul supaya kota mereka selamat, tidak dihancurkan oleh Saul. Nah, kemudian Daud meninggalkan kota itu dan melanjutkan pengembaraannya, tinggal di gurun. Karena tahu bahwa Daud sudah meninggalkan kota itu, Saul mengurungkan niatnya. Kemudian terjadi lagi. Saul mengejar Daud. Daud ada di padang gurun yang bernama padang gurun Maon. Kemudian Saul mendengar hal itu, lalu mengerahkan orang-orangnya untuk menangkap Daud. Dikatakan bahwa Daud ada di sisi bukit, kemudian Saul ada di sisi bukit yang lain. Saul sudah berusaha untuk mengepungnya. Daud sudah ada dalam keadaan bahaya ini. Tetapi kemudian
ada utusan yang datang menemui Saul dan mengatakan, orang Filistin datang menyerang negeri mereka. Ini berita penting, ini bahaya untuk negeri. Dan pada waktu itulah kemudian Saul mundur. Dia menghentikan usahanya untuk menangkap Daud. Tetapi saudara-saudara, itu belum selesai. Saul tetap berusaha untuk membunuh Daud. Tetapi yang sekarang kita perlu perhatikan adalah bahwa Daud sudah terbiasa di padang gurun. Padang gurun sudah menjadi tempat tinggalnya. Dan ini menjadi tempat yang bisa dikatakan mudah untuk Daud dalam menghadapi Saul. Karena apa? Karena Daud lebih menguasai medan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sekarang kita akan melihat bagaimana Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi tidak melakukannya. Nah, pada waktu itu, Saul itu mengejar Daud di padang gurun En-Gedi. Nah, ketika Saul ada di situ, dia ingin buang hajat. Untuk itu dia masuk ke dalam gua, dan kalau raja, biarpun dia raja ya, tetapi pergi untuk buang hajat, tidak ada pengawalnya. Dia masuk ke dalam gua, tetapi dia tidak mengetahui bahwa Daud dan anak buahnya ada di dalam gua itu, di bagian gua yang paling dalam. Nah, saudara-saudara, sehebat apapun prajurit gitu ya di zaman kuno, ketika ada di dalam toilet sedang membuang hajat, dia ada dalam kondisi lemah. Tidak ada pengawal dan konsentrasinya bukan untuk peperangan. Pada kesempatan itulah kemudian Daud mendekati Saul dari belakang dan kemudian memotong ujung jubahnya. Memang ada anak buahnya yang bisa dikatakan menunjukkan ini kesempatan bagimu untuk membunuh Saul. Orang itu sudah mengerahkan begitu banyak orang untuk membunuh kamu. Orang itu begitu besar niatnya untuk menghabisi kamu. Ini kesempatan bagimu untuk membunuh Saul. Tetapi Daud menolak dan mengatakan begini, kiranya Tuhan mencegah aku, melayangkan tanganku melawan tuanku, raja maksudnya, orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak mau membunuh Saul, karena Saul bagaimanapun adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia melarang anak buahnya untuk menyentuh Saul. Nah, kemudian Daud sudah memegang di tangannya ujung jubah raja. Raja pergi meninggalkan tempat itu, dan kemudian setelah raja pergi menjauh, Daud memanggil Saul dan menunjukkan potongan jubahnya. Dan tentu saja kita bisa menduga Saul kaget melihat jubahnya sudah terpotong dan potongannya ada di tangan Daud. Saul dengan jelas bisa melihat bahwa Daud punya kesempatan untuk membunuh dia, tetapi dia tidak melakukannya. Jelas juga bisa dikatakan Daud bersih dari niat untuk membalas. Daud bersih dari niat untuk membunuh Saul. Nah, saudara-saudara, terjadi lagi hal yang sama. Itu terjadi di padang gurun Zif. Saul mengerahkan anak buahnya untuk menangkap
Daud. Dia mendengar kabar bahwa Daud ada di padang gurun ini. Tidak tanggung-tanggung, Saul mengerahkan 3.000 orang untuk mengejar Daud. Nah, pengejaran dilakukan dari siang sampai malam, dan kemudian malam harinya raja, panglima, dan para prajuritnya tidur dengan nyenyak. Daud yang sudah sekian lama tinggal di padang gurun memanfaatkan gelapnya malam di padang gurun. Dengan seorang anak buahnya, Daud masuk ke perkemahan, tempat Saul dan anak buahnya tidur. Nah, Daud sampai ke tempat Saul berbaring. Dan anak buahnya yang bernama Abisai itu minta izin kepada Daud untuk membunuh Saul. Cukup dengan 1 tikaman tombak, dia bisa membunuh Saul. Tetapi Daud tetap tidak mengizinkan anak buahnya untuk membunuh Saul. Daud berkata begini, "Jangan binasakan dia, sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan akan bebas dari hukuman." Daud menyampaikan hal yang sama. Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan dan dia tidak punya keinginan untuk membunuh Saul, walaupun Saul dengan macam-macam cara sudah ingin membunuhnya. Nah, kemudian Daud hanya mengambil kendi dan tombak Saul. 2 benda itu ada di sebelah kepala Saul ketika dia sedang tidur. Nah, kemudian mereka berdua meninggalkan tempat Saul dan anak buahnya menginap. Pagi harinya, dari kejauhan, Daud menunjukkan kendi dan tombak itu dan mengatakan kepada Saul bahwa dia tidak punya keinginan untuk membunuh Saul, walaupun dia jelas punya kesempatan untuk itu. Saudara-saudara, dalam 2 kesempatan ini, jelas bahwa sebenarnya Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Orang yang dengan macam-macam cara sudah jelas ingin membunuh dia. Tetapi Daud menolak untuk melakukannya. Harusnya dengan menggunakan hitungan yang wajar, Daud dapat menyelesaikan soal ini dengan membunuh Saul dan kesempatannya jelas ada. Tetapi mengapa Daud tidak mau melakukannya? Daud melihat bahwa di belakang Saul itu ada Tuhan. Bagaimanapun Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, bagaimanapun dia adalah orang yang pernah dipilih oleh Allah untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi raja Israel. Kalau Tuhan saja memilih Saul, kalau Tuhan saja mengurapi Saul, bagaimana mungkin Daud justru membunuhnya? Nah, saudara-saudara, kita dapat belajar dari tindakan dan sikap Daud ini. Ketika berhadapan dengan sesama yang entah menyakiti kita, membuat kita menderita, bisa jadi kita berlaku seperti Daud. Sejahat apapun orang, tetap ada Tuhan di belakang dia. Tuhan mengasihi dia. Tuhan memperhatikan dia. Dan cara memandang sesama seperti Daud ini akan menolong kita untuk menjauhi balas dendam. Kenapa kita perlu memperhatikan soal balas dendam? Kalau kita membiarkan diri dikuasai oleh rasa dendam, yang akan terjadi adalah saya melakukan kejahatan yang sama dengan yang dibuat orang lain kepada saya. Dan ketika terjadi balas dendam,
kita tidak menemukan, kita tidak melihat ada Tuhan di dalam peristiwa itu. Peristiwa yang dialami oleh Daud mengingatkan, dalam relasi antara saya dengan sesama saya, selalu ada Tuhan, baik di belakang orang itu maupun di belakang saya. Antara saya dengan orang itu ada Tuhan. Ingatan dan pandangan kita kepada Tuhan akan menolong kita untuk bersikap benar terhadap sesama. Benar di hadapan manusia dan lebih-lebih benar di hadapan Allah. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah menuntun kita di jalan keselamatan.